Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak hebat bersama Ibu Endang. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Nah, sebelum belajar, kalian berdoa dulu. Marilah kita simak penjelasan Bu Endang berikut ini. Anak-anak hebat, untuk menunjukkan perasaan nasionalisme kita, mari kita menyanyi lagu nasional Garuda Pancasila. Ambil sikap sempurna. Selalu semangat ya. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan memperhatikan video pembelajaran dari Bu Endang, kalian dapat menentukan fungsi alat gerak hewan dan manusia, serta menciptakan model sederhana alat gerak hewan. Kemudian, kalian dapat menentukan serta menulis ide pokok dan kalimat pengembang setiap paragraf dalam bacaan dengan tepat. Nah, anak-anak, mari kita belajar bersama Ibu Endang. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan kelinci yang sedang melompat berikut ini. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dipersiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani untuk membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Anak-anak hebat, berikut adalah percakapan Edo dengan ayahnya di kandang kelinci. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu, bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Di sini Edo berkata, tanpa organ kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, anak-anak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun tanpa adanya organ di tubuh kita ataupun di tubuh hewan. Nah, anak-anak, kenapa ya kita bisa berlari, harimau bisa berlari, kelinci bisa melompat, burung bisa terbang? Karena adanya organ gerak di tubuh kita dan tubuh hewan. Nah, sekarang kita baca teks bacaan berikut ini. Organ gerak manusia dan hewan.
Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, manjat, berenang, dan lain sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan macam, yaitu gerak pasif berupa tulang dan gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dan melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Anak-anak, setelah kalian membaca teks organ gerak manusia dan hewan, coba kalian perhatikan. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide-ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang di dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, sekarang coba perhatikan contoh pada paragraf pertama dari bacaan organ gerak manusia dan hewan. Dapat dicari ide pokok, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kalimat pengembangnya adalah secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, anak-anak, berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok pada kalimat pengembang dari masing-masing paragraf pada teks bacaan organ gerak manusia dan hewan. Silahkan dikerjakan pada LKPD kalian. Selamat mengerjakan anak-anak. Anak-anak hebat, kalian sudah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan organ gerak manusia dan hewan dalam LKPD kalian. Sekarang coba diskusikan dengan kelompokmu tentang ide pokok suatu bacaan. Apakah pengertian ide pokok bacaan? Apakah fungsi ide pokok bacaan? Bagaimana cara menentukan ide pokok bacaan? Nah, isikan jawaban kalian ke dalam LKPD, kerjakan dengan kelompok kalian.
Anak-anak hebat, marilah kita berkreasi untuk membuat model alat gerak sederhana. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, membuat pola pada kertas sesuai hewan yang diinginkan. Yang ketiga, langkah-langkah pembuatan. Jangan lupa semua ada di LKPD kalian. Membuat model sederhana alat gerak hewan. Langkah-langkah kerja. 1. Siapkan alat dan bahan. Kertas karton atau kardus tebal, pink, pensil, penghapus, dan penggaris. 2. Gambarlah pola pada kertas. Buatlah pola pada bagian sesuai dengan bagian-bagian tubuh hewan yang kamu pilih. Misalnya, bagian kaki sendiri, bagian badan sendiri, dan yang lain-lain. Gambar pola yang akan menentukan hasilnya. Jadi, gambarlah pola dengan bentuk dan ukuran yang tepat antar bagiannya, agar pada saat menggabungkannya nanti dapat menempel dengan baik dan menghasilkan bentuk hewan sesuai dengan aslinya. 3. Guntinglah kertas sesuai pola. Arahkan guntingan harus tepat pada garis dan pola yang telah dibuat. 4. Gabungkan bagian-bagian yang telah digunting menjadi sebuah model kerangka hewan. Mari anak-anak kita coba membuat alat model sederhana, alat gerak hewan. Anak-anak hebat, pada pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang alat gerak hewan, ide pokok suatu bacaan, serta membuat kreasi alat gerak sederhana pada hewan. Jangan lupa kerjakan di LKPD kalian. Five, four, 3, 2.
Anak-anak hebat, untuk kegiatan refleksi hari ini, coba kalian renungkan apa yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini. Apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini? Apa yang perlu kalian pahami dari pembelajaran pada hari ini? Alhamdulillah anak-anak hebat, pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, anak-anak, sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya bersama Ibu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.